Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Zil jalali wal ikram ala ma'aulana min ni'amihil jisam wa ala an waffaqana lil khairi fi munsarafi al-aamil madi wa muftatahi hadzal 'am. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa syafi'ina yawmas siham wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Segenap para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para asatidah, yang mudah-mudahan kita semua Allah berikan keberkahan dalam umur dan rezekinya, dan mudah-mudahan anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang bisa membanggakan kita mulai dari alam dunia sampai alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Seorang penyair mengatakan, marraziyatu faqdu malin wala waladin yamutu wala ba'iru, lakin arraziyatu faqdu syakhsin yamutu li faqdihi khalqun kathir. Bukanlah musibah itu kehilangan harta atau anak atau yang lainnya, tapi sebuah musibah yang sangat besar ketika ada satu seorang yang bagaikan bulan yang menyinari alam semesta dengan ilmunya sudah meninggalkan kita, yang mana dengan meninggal beliau banyak orang yang semangatnya meninggal, orang yang ibadahnya sudah mulai menurun, karena banyak orang yang tergantung dengan beliau, yang tatapan wajahnya membuat semangat dalam ibadah, yang untaian mutiaranya membuat hati menjadi hidup. Beliaulah yang meninggalkan kita dalam 2 hari ini adalah Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Ibn Ali Al-Masyhur. Beliau yang kita tahu seorang yang tidak pernah lelah dalam menyebarkan ilmu. Beliau kalau digambarkan dengan lentera, bagaikan lentera yang tidak pernah redup dan tidak pernah mati. Saya sampai dapat kabar dari beberapa teman yang dekat sama beliau. Beliau itu di akhir-akhir umurnya jantungnya itu ada baterainya. Itu walaupun dalam keadaan seperti itu beliau masih semangat untuk berdakwah. Demi siapa? Demi untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Maka kehilangan beliau ini adalah satu musibah yang sangat besar bagi umat Islam. Makanya kalau ada seorang ulama besar yang meninggal, kita tidak mengucapkan bela sungkawa kepada murid-muridnya saja, kepada sanak saudaranya, kepada anaknya, bukan, tapi kepada seluruh umat Islam yang ada di dunia. Oleh karena itu, sebagai pelajaran yang wajib kita ambil dari beliau, mungkin kita ambil satu saja sedikit dari kitab yang pernah saya baca yang dikarang oleh, yaitu Tawdi'ul 'Am. Kitab itu menjelaskan tentang bagaimana pentingnya doa awal dan akhir tahun. Di dalam kitab tersebut beliau menjelaskan kenapa kok kita ini dianjurkan untuk membaca doa awal tahun dan akhir tahun. Apa fungsinya? Sampai turun-temurun berapa turunan, mulai dari ajdad, datuk-datuk kita dulu, sampai detik ini alhamdulillah kita bisa menghidupkan, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena impian setiap mukmin yang benar-benar ikhlas dalam imannya adalah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan ulama mengatakan kalau orang istiqomah untuk menutup waktu-waktunya yang ada di dalam dunia ini, penutupan yang sementara-sementara,
penutupan hari, penutupan tahun, penutupan bulan, misalnya akhir bulan Ramadan. Penutupan bulan-bulan mulia ini, penutupan hari-hari mulia itu ditutup dengan sesuatu yang baik, maka nanti Allah akan tutup umurnya dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kalau seandainya umur dia kalau menutup waktu-waktunya yang ada di dunia ini, penutupan sementara ini dia tutup dalam keadaan kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di akhir hayatnya Allah tutup dalam keadaan su'ul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Maka dalam kitab tersebut Al Habib Abu Bakar Al Adni Al Masyhur beliau mengatakan apa? Idza atahul mautu wa huwa dzakirun lillahi kanal mautu ursan mu'lana yafrahu haqqan biliqa'i rabbih lamma yara maq'adahu muzayyana. Beliau mengatakan kalau ada orang meninggal dunia dalam keadaan ingat kepada Allah. Kenapa ingat kepada Allah? Karena akhir tahun ingat kepada Allah, akhir bulan Ramadan ingat kepada Allah, ketika menutup harinya ingat kepada Allah. Maka nanti kalau sudah akhir didatangi Israel akhir umurnya, maka kemudian ketika dia dalam keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pindahnya dia dari alam dunia ke alam akhirat seperti pengantin yang berpindah dari lajang menuju pelaminan, menuju kamar pengantin. Saya boleh tanya kepada hadirin di sini, siapa yang ketika masuk pertama kali memandang istrinya setelah akad nikah dalam keadaan menangis? Siapa? Pasti dia berbahagia. Maka Habib Bakar memisalkan kalau orang itu mati dalam keadaan husnul khatimah, maka pindahnya dia dari alam dunia ke alam akhirat seperti orang masuk kamar pengantin. Bagaimana keindahannya? Bahkan lebih daripada itu. Tapi kenapa dia berbahagia? Karena dia menemui Tuhannya. Kenapa? Karena dia melihat kedudukannya yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Surga itu dipersiapkan untuk siapa? Orang-orang al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ghaira ba'id, bukan jauh. Apa maksudnya bukan jauh? Ketika di detik-detik akhir dia akan meninggalkan dunia, Allah tunjukkan tempatnya di surga sehingga dia bahagia, ingin cepat-cepat masuk ke surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang tersebut. Tapi sebaliknya, wa man atahul mautu wa huwa ghafilun yakrahu hatman an yulaqi rabbana. Siapa yang dia meninggal dalam keadaan lalai dari Allah? Kenapa lalai? Karena ditutup tahunnya dalam keadaan lalai, ditutup harinya dalam keadaan lalai, ditutup bulan Ramadannya malam Idul Fitri dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir hayatnya dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak senang untuk bertemu Allah. Kenapa? Karena dia bertemu dengan Allah dalam keadaan berlumuran dosa, dalam keadaan su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Bagaikan anak kecil. Anak kecil kalau bawa rapot, isinya rapotnya juara 1, dia ketemu ayahnya bangga. Ini loh anak, ini perjuanganku selama setahun ini loh ya. Dia akan senang ketemu ayahnya. Tapi kalau rapotnya merah, gak munggah, itu nerodok ketemu ayahnya. Mau diapakan saya ini? Selama setahun ini saya main-main. Itulah permisalan orang kalau menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya tidak panjang lebar karena sudah masuk waktu Isya. Intinya seseorang itu kalau meninggal dalam keadaan husnul khotimah, maka kesusahan yang selama ini dia rasakan di alam dunia berhenti di akhir ajalnya. Kenapa? Setelah itu dia akan senang terus, tidak ada berhentinya. Karena kalau orang sudah husnul khotimah, maka setelahnya itu akan lebih gampang, akan lebih mudah, akan lebih mudah. Dan sebaliknya, kalau seseorang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, naudzubillah, su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik, maka kebahagiaan yang dia rasakan di dunia akan berhenti ketika dia menemui ajalnya. Nah itu, kita mau milih kebahagiaan yang abadi atau kesusahan yang abadi, tinggal pilih. Kalau mau kebahagiaan yang abadi, ya husnul khotimah. Kalau mau kesusahan yang abadi, ya su'ul khotimah. Lah makanya ulama-ulama salaf menganjurkan kita untuk berkumpul, baca doa awal tahun, akhir tahun. Kenapa? Karena mbah-mbah kita
datuk-datuk kita ingin kalau anak cucunya itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Oleh karena itu mudah-mudahan perkumpulan kita mulai dari tadi jam 5 sampai detik ini mudah-mudahan menjadi perkumpulan yang menjadikan sebab kita untuk dipanggil di hadapan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan insya Allah berkat tahlil, barokah yasin, barokah tahlil, mudah-mudahan kita mendapatkan barokah daripada Al-Habib Abi Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur. Kami yakin beliau sekarang maftuh, beliau sekarang ini hidup di alam lepas, tahu siapa saja yang membaca tahlil, tahu siapa yang mengirim bacaan Quran, beliau tahu semuanya dan melihat satu persatu. Apalagi alhamdulillah panti di Ponorogo ini memiliki satu ustadz, yaitu Habib Alwi Al-Kaf. Beliau adalah salah satu murid daripada Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur. Mudah-mudahan berkah beliau dan berkah sambungnya beliau kepada gurunya, kita semuanya dinadrah oleh beliau dan menjadikan keberkahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.